Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Kurato Aini, NIM 211211796 dari kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan dari Stikes Merci Bakti Jaya Padang. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Hidayatul Fajri S1 MPA selaku dosen mata kuliah Pancasila. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Ideologi Pancasila. Traki menyebut ideologi sebagai sense of idea. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau the sense of idea atau ajaran tentang pengertian dasar. Selanjutnya, menurut Mulyarto, ideologi adalah sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau suatu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan untuk bangsa itu. Ideologi berintikan serangkaian nilai atau norma atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup mereka. Nilai-nilai yang terangkai atau menyatu menjadi satu sistem itu, sebagaimana halnya dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Biasanya bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah itu suatu masyarakat atau bangsa menciptakan ideologi itu. Seperti ideologi yang dipahami oleh Martin Seligman menganggap ideologi sebagai sistem kepercayaan. Menurut Alvin Golder, ideologi sebagai proyek nasional dan menurut Paul Hirsch, ideologi sebagai relasi sosial. Ideologi di dunia, kita mengenal beberapa ideologi yang digunakan oleh negara-negara dunia, yakni ideologi liberalisme, sosialisme, komunisme, dan Pancasila. Menurut Sasa Prega mengungkapkan, untuk mengenal ideologi Pancasila, kita harus mengenal ideologi di dunia, yaitu sebagai berikut. 1. Marxisme dan Leninisme merupakan suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif evolusi sejarah yang didasarkan pada dua prinsip. Yang pertama, penentuan akhir dari perubahan sosial adalah perubahan dari cara produksi. Yang kedua, proses perubahan sosial bersifat dialektik. Yang kedua yaitu sosialisme. Sosialisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kepentingan masyarakat. Artinya, negara wajib menasihatkan seluruh masyarakat atau dikenal dengan konsep welfare state. Yang ketiga yaitu liberalisme. Liberalisme adalah suatu paham yang meletakkan ideologi dalam perspektif kebebasan individual, artinya lebih mengutamakan hak-hak individu. Yang keempat yaitu kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu paham yang membebaskan kepada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan dan modal yang ia miliki. Pancasila merupakan sebuah ideologi bangsa Indonesia, sebab Pancasila merupakan suatu kepercayaan yang dianggap satu-satunya ideologi yang paling tepat dalam menjalankan sistem kenegaraan Republik Indonesia. Pancasila merupakan sign of idea foundation father kita seperti Insinyur Soekarno, Supomo, Muhammad Yamin, dan Kiai Haji Bagus Hadikusumo dan tokoh-tokoh nasional lainnya yang terlibat dalam penyusunan ideologi Pancasila tanpa terkecuali. Pancasila merupakan 5 dasar disepakati bersama oleh bangsa Indonesia melalui founding father yang harus dijalani bangsa Indonesia dalam sistem kehidupan sosial maupun sistem kenegaraan. Revolusi Industri 4.0. Sejarah revolusi dimulai di 1.0, 2.0, 3.0, hingga 4.0. Fase merupakan real change dari perubahan yang ada. 1.0 ditandai dengan mekanisme produksi untuk menunjang efektivitas dan efektivitas manusia. 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. 4.0 selanjutnya hadir menggantikan 3.0, yaitu ditandai dengan siber, fisik, dan kolaborasi manufaktur. Istilah 4.0 berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintahan Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Immanuel Dimitrios Hatzidakis dalam artikelnya yang berjudul The French Industrial Revolution menyatakan bahwa
Salah satu ciri dari era revolusi industri keempat yaitu semakin banyaknya perkembangan teknologi dalam kehidupan kita. Fenomena ini sekarang sudah semakin terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang, jika kita berbicara konsep revolusi industri, maka konteks yang digunakan adalah konteks industri, mencakup produksi, bisnis, pasar, dan lain sebagainya. Akan tetapi, dalam tulisan ini mengungkapkan bahwa konsep revolusi industri tersebut ke dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Karena sebenarnya masyarakat juga merupakan elemen dari kehidupan industri. Harman et al. Menambahkan ada 4 desain prinsip 4.0. Yang pertama yaitu interkoneksi atau sambungan, yaitu kemampuan mesin, perangkat, sensor, dan orang untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain melalui Internet of Things atau Internet of People. Prinsip ini membutuhkan kolaborasi, keamanan, dan standar. Yang kedua yaitu transparansi. Informasi merupakan kemampuan sistem informasi untuk menciptakan salinan virtual dunia fisik dengan memperkaya model digital dengan data sensor termasuk analisis data dan penyediaan informasi. Yang ketiga yaitu bantuan teknis yang meliputi A. Kemampuan sistem bantuan untuk mendukung manusia dan menggabungkan dan mengevaluasi informasi secara sadar untuk membuat keputusan yang tepat dan memecahkan masalah. B. Kemampuan sistem untuk mendukung manusia dan melakukan berbagai tugas yang tidak menyenangkan, melelahkan, atau tidak aman. Yang C. Meliputi bantuan fisik atau visual. Keempat, keputusan desentralisasi yang merupakan kemampuan sistem fisik maya untuk membuat keputusan sendiri dan menjalankan tugas seefektif mungkin. Irianto menyerahkan tantangan 4.0, yaitu kesiapan. Yang kedua, tenaga kerja terpercaya. 3. Kemudahan pengaturan sosial budaya. Dan 4. Diversifikasi. Dalam penciptaan lapangan kerja dan peluang, 4.0 mempunyai prinsip yaitu inovasi ekosistem, 2. Basis yang kompetitif, 3. Investasi dan pada teknologi, dan 4. Integrasi usaha kecil menengah atau UKM dan kewirausahaan. Revolusi industri 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. 4.0 secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif 4.0 berupa efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia. Revolusi Industri 4.0 Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bersifat lintas sektoral, yaitu 1. Perbaikan alur-aliran barang dan material, 2. Desain ulang zona industri, 3. Mengakomodasi standar-standar berkelanjutan, 4. Memperdayakan UMKM, 5. Membangun infrastruktur digital nasional, 6. Menarik minat investasi asing, 7. Meningkatkan kualitas SDM, 4. Membangun ekosistem inovasi, 9. Insentif untuk investasi teknologi, 10. Harmonisasi aturan kebijakan. Ideologi Pancasila seharusnya menjadi sebuah garis pandang bagi setiap warga negaranya menghadapi fenomena yang terjadi baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Dalam membumikan Pancasila, 5 pokok yang menjadi tantangan menurut anggota BPIP Romo 2019 yaitu 1. Pemahaman Pancasila, 2. Eksklusivisme sosial, yang ketiga yaitu kesenjangan sosial, yang keempat itu kelembagaan Pancasila di mana lemahnya institusional nilai Pancasila dalam kelembagaan politik, ekonomi, budaya, serta lemahnya wawasan ideologi Pancasila di kalangan penyelenggara negara. Yang kelima itu keteladanan Pancasila. Keseluruhan ini merupakan pokok yang harus dimiliki warga negara baik penyelenggara negara dalam menghadapi revolusi 4.0. Dengan adanya revolusi industri 4.0 sehingga tantangan ideologi Pancasila semakin kompleks dalam mengikuti perkembangan zaman. Tantangan tidak hanya datang dari ideologi liberalisme, komunisme, individualisme, etisme, kapitalisme dalam kehidupan sosial, seperti narkoba, terorisme, dan korupsi, serta kebudayaan global. Tetapi, tantangan ideologi Pancasila juga datang dari segi ekonomi.
Dengan hadirnya revolusi industri 4.0 memberikan suatu tantangan baru dalam perkembangan ideologi Pancasila. Disebabkan Pancasila harus menjalankan fungsinya sebagai ideologi terbuka, dinamis, dan aktual. Banyak tantangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi. Pancasila telah membuktikan bahwa Pancasila merupakan milik golongan tertentu atau referensi risiko tertentu. Pancasila itu bersifat netral dan akan selalu hidup di segala zaman seperti yang telah kita lewati di tahun-tahun sebelumnya. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi salah satu ditunjukkan dengan terciptanya artificial intelligence atau robot yang mirip dengan manusia. Sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar sehingga menggeser peran manusia dalam melakukan pekerjaan. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini pastinya menguntungkan dunia, namun juga memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pasar tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena teknologi dirasa lebih efisiensi dan efektif dibandingkan tenaga atau kompetensi manusia yang terbatas, serta untuk memangkas beban sumber daya manusia yang menuntut kenaikan upah buruh tapi tidak diikuti dengan kenaikan produktivitasnya. Akhirnya, banyak perusahaan yang melakukan PHK secara besar-besaran dan menyebabkan terjadinya pengangguran teknologi. Paradigma dan pendekatan dalam metode pembelajaran pendidikan Pancasila juga harus berubah dari teacher oriented ke student oriented. Metode pembelajaran konvensional tersebut peserta didik seolah-olah menempatkan guru atau dosennya, namun pikiran mereka tidak terpusat dengan materi yang disampaikan oleh guru dan dosen. Maka dari itu, metode pembelajaran pendidikan Pancasila juga harus dapat pendekatan diri pada peserta didik sesuai dengan era sekarang ini. Era di mana dunia teknologi informasi yang sangat big data. Peserta dapat bahkan mahir mengakses informasi dan mencari materi pengetahuan pelajaran dibandingkan guru atau dosennya. Jadi kesimpulannya adalah, dari hasil dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah satu, membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusifisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara. Yang kedua, yaitu penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, yaitu mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam proses pemahaman nilai-nilai Pancasila pada era revolusi industri 4.0 saat ini yaitu salah satunya terletak pada peserta didik yang sudah tidak dapat terlepas dari handphone dan gadget. Mereka dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet yang terkadang informasi tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, hal tersebut juga dapat diatasi dengan cara memanfaatkan perkembangan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang menjadi media dalam penanaman penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Guru dan dosen dituntut untuk mendapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajaran seperti membuat game serta film animasi yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila dan sekaligus dapat pula membentuk karakter peserta didik. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.